Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, jamaah salat tarawih Masjid Citra Grand yang semoga selalu dirahmati dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita jamaah sekalian. Dan perlu kita ketahui, perlu kita rasakan sampai lubuk hati kita yang paling dalam bahwa nikmat Allah, di antara nikmat Allah yang terbesar dan teragung, seorang hamba, seorang muslim ditunda ajalnya, kemudian dipertemukan dengan bulan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita terlebih dahulu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak kita dijadikan di antara hamba-hamba yang ditunda ajalnya kemudian dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dahulu jamaah sekalian, para sahabat dan generasi-generasi berikutnya, para orang-orang salihin zaman dahulu, 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan mereka meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Apabila mereka berdoa, maka mereka memasukkan doa ini di selip-selip doa mereka. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan kita sekarang jamaah sekalian, kalau di antara kita yang berdoa meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, an'im wa akrim. Kalau kata orang, an'im wa akrim, artinya kamu telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Akan tetapi banyak dari kita yang lalai untuk meminta dan berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mengapa jamaah sekalian? Mengapa orang-orang saleh zaman dahulu meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, sedangkan kita, banyak dari kita yang lalai untuk meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci ini, bulan yang penuh dengan berkah ini. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang faham betul, faham dengan benar betapa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmatnya seluas-luasnya di bulan suci ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, futtihat abwabul jannah, falam yughlaq minha bab." Kalau memasuki malam pertama bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu pintu pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pintu surga itu berapa jumlahnya, Pak? Berapa jumlahnya? 8. Afwan, bukan gini. 8 jumlahnya. Kalau pintu neraka berapa jumlahnya? 7. Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum, kata Allah dalam surat Al-Hijr. Kalau pintu surga, maka jumlahnya ada 8. Di antara pintu surga apa namanya? Babu, yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi hamba-hambanya yang rajin untuk berpuasa. Terlebih khususnya puasa di bulan Ramadan. Lebihnya adalah puasa-puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Pintu apa itu, Bapak? Mumtaz, pintu Ar-Rayyan. Allah Subhanahu wa taala membuka semua pintunya, bukan hanya pintu Rayyan aja Allah Subhanahu wa taala buka. Semua pintu-pintu kebaikan dibuka oleh Allah tabaraka wa taala. Falam yughlaq minha bab, kata Rasulullah. Tidak ada satu pintu pun ditutup oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian semua pintu neraka ditutup oleh Allah. Walam yuftah minha bab. Tidak ada satu pintu pun dibuka oleh Allah. Semuanya ditutup oleh Allah tabaraka wa taala.
Wa yunadi munadin, kata Rasulullah SAW. Kemudian malaikat di langit sana memanggil kita, memanggil kaum muslimin. Ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai engkau yang menginginkan kebaikan, wahai engkau yang menginginkan pahala. Allah Subhanahu wa taala di antara salah satu namanya adalah Ar-Rahim, Zat yang maha rahmat, Zat yang maha rahmat. Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hambanya. Ya baghiyal khairi aqbil, wahai engkau yang menginginkan kebaikan, bersegeralah. Terimalah pintu yang luas ini, terimalah dengan senang hati. Engkau telah memasuki bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala di antara salah satu namanya adalah Ar-Rahim, yaitu salah satu konsekuensi atau salah satu makna dari Ar-Rahim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran bagi hamba yang melakukan kebaikan. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan, dilipat gandakan, dilipat dan dilipat oleh Allah Tabaraka wa taala. Wa ya baghiyal syarri aqsir. Kebaikan di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sekalian, yang paling utama apa? Puasa. Puasa ini diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa taala bagi orang muslim, kemudian bagi orang yang baligh, kemudian bagi orang yang mumayyiz, yang bisa membedakan, kemudian bagi orang yang mampu. Orang mampu, kalau ia sengaja tidak puasa, maka ia telah berdosa, karena ini perintah Allah Tabaraka wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain puasa maka di sana ada pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Selain puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fima yarwihi an rabbih azza wa jalla", yaitu Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Tabaraka wa taala, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kata Allah Tabaraka wa taala, kalau ada sebuah hadis, kemudian Rasulullah SAW meriwayatkannya dari Allah Tabaraka wa taala, maka namanya hadis apa, Pak? Hadis qudsi, bukan dari Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Tabaraka wa taala, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Seluruh amalan, seluruh kebaikan yang dilakukan, yang dikerjakan oleh anak Adam, maka itu untuknya. Artinya pahalanya diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepadanya. Illa siyam, kecuali puasa, karena puasa untukku dan akulah yang akan membalasnya. Maksudnya apa jamaah sekalian? Maksudnya setiap kebaikan maka ada kadar pahalanya, ada kadar pahalanya, ada hitungan pahalanya yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa taala atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Contohnya kalau ada orang yang mendatangi sholat Jumat di awal waktu, maka ia mendapatkan pahala sebesar apa? Sebesar unta. Artinya di setiap kebaikan, di setiap pahala atau kebaikan, maka di situ ada pahala yang ditakar, ada takarannya, ada hitungannya, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Artinya apa? Puasa tidak ada hitungannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang begitu besar dan begitu luas dan begitu banyak. Besar, luas, banyak. Apa bedanya, Pak? Pahala itu ada berbentuk, ada juga berjumlah. Seperti tadi, orang yang mendatangi sholat Jumat di awal waktu, maka pahalanya sebesar unta. Maka pahala itu berbentuk dan juga berjumlah. Kecuali puasa, kata Allah Tabaraka wa taala, fa innahu li wa ana ajzi bi, kecuali puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya kelak di akhirat. Subhanallah. Kemudian yang lain jemaah sekalian, kebaikan dan amal saleh yang perlu kita semangat di dalamnya adalah salatut tarawih. Salatut tarawih. Pertanyaannya, salat sunnah yang paling afdal itu dilakukan di mana jemaah? Di masjid atau di rumah? Salat sunnah di rumah. Afdalnya dilakukan di rumah. Qabliyah zuhur, ba'diyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, salat tahajud dan seterusnya, itu afdalnya dilakukan di rumah. Begitulah Rasulullah SAW menghidupkan rumahnya dengan menghidupkan salat-salat sunnah di rumah. Afdal, lebih utama. Ya, ingin salat di rumah maka itu utama juga. Taib. Kecuali salat sunnah
tarawih, maka yang paling afdal dilakukan di masjid. Kemudian di antara keutamaan salat tarawih, kata Nabi SAW, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, bukan hanya 8 rakaat kemudian pergi, kemudian salat witir di rumah jam 3 atau jam 4 malam, jam 4 subuh, tidak. Itu tidak utama. Yang lebih utama adalah kita melaksanakan salat tarawih bersama imam sampai selesai. Apa keutamaannya, apa pahalanya? Kata Rasulullah SAW, kutiba lahu qiyamul lailah. Dia akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seakan ia melaksanakan salat semalam suntuk. Dan malam dimulai dari kapan jamaah? Dari Isya? Tidak. Dimulai dari maghrib. Sampai kapan? Sampai fajar shadiq. Ya, sampai fajar shadiq. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kata Nabi SAW, wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai engkau yang masih tidak berhenti melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, aqsir, berhentilah atau kurangilah, lebih lagi berhentilah engkau melakukan keburukan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kata para ulama jamaah sekalian, sebagaimana kebaikan itu apabila dilakukan di bulan-bulan yang suci, maka itu akan dilipat gandakan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka juga sama, apabila seorang melakukan keburukan, kemaksiatan di bulan suci, entah itu bulan Ramadan atau itu bulan-bulan haram yang 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, maka kemaksiatan tersebut dosanya akan pula dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan waktu, untuk memanfaatkan momen yang penting ini, momen yang mulia ini sampai kita menyelesaikan bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.